Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Teman sekalian, seperti yang kita semua agendakan gitu ya, kita sudah janjikan bahwa dalam satu pekan ini channel ini akan fokus untuk mengulas berkaitan dengan agenda amandemen proses ya. Jadi proses amandemen Undang-Undang 45 oleh MPR sekarang ini ya. Kita bungkus dalam sebuah program ngaji demokrasi untuk negeri gitu ya. Sobat sekalian, alhamdulillah pada sesi kali ini saya sudah bersama dengan Mas Fajri gitu ya. Ini alhamdulillah luar biasa, mohon maaf gitu ya. Sudah bersama beliau, ini Direktur Advokasi sekarang ya. Iya betul, Mas Am. Di PSHK gitu ya. Jadi teman-teman semua, PSHK itu adalah Pusat Studi Hukum dan Kebijakan gitu. Nah ini Betul. luar biasa. Jadi tepat sekali, dan beliau adalah selama ini yang banyak sebenarnya berkontribusi untuk membuat riset kajian dalam hal perbaikan tata bagaimana mengharmonisasi hukum kita di tanah air kita selama ini gitu ya. Nah, saya kira ini tepat sekali. Jadi sobat sekalian, sebelum saya ke Mas Fajri gitu ya, saya ingin mereview dalam satu minggu ini memang agak lagi kita cemas-cemas gitu ya. Agak ya imun harus dijaga dalam masa pandemi ini, tapi kemudian ternyata isu berkaitan dengan situasi politik di tanah air tetap saja bergerak gitu ya. Dan yang paling terkini adalah berkaitan dengan rencana revisi Undang-Undang Dasar yang kemudian menimbulkan pro kontra. Ada dua, paling tidak ada dua alasan yang mengemuka oleh dari MPR gitu ya. Satu, karena menyebut bahwa ini ada sistem roadmap, sistem kerangka pembangunan kita yang selama ini tidak nyambung gitu ya. Dulu kita mengenal, sekarang ini RPJMM, RPJP dianggap ternyata tidak mampu menjawab siklus keberlanjutan pembangunan dibanding dengan sama Orde Baru yang ada GBAN gitu ya. Itu argumentasi pertama gitu. Yang kedua, nah sekaligus sebentar nanti saya diklarifikasi oleh Mas Fajri gitu ya. Yang kedua adalah, ini menarik, argumentasinya karena ini adalah rekomendasi MPR pada periode 2004-2009 berdasarkan keputusan MPR nomor 4 tahun 2014 gitu ya. Nah ini menarik. Jadi kalau kita tarik waktunya, kok baru sekarang gitu ini di masa pandemi ini gitu ya. Oke, baik, saya tidak akan berlama-lama, saya akan menyapa Mas Fajri ke ini gimana nih situasi sekarang ini, akan ada amandemen Undang-Undang Dasar 45 kelima gitu ya, kalau ini jadi dan dilakukan di masa pandemi gitu. Ini gimana pandangannya teman-teman di PSHK risetnya gitu? Ya, terima kasih Pak Sam atas undangannya begitu ya. Ini isu yang sangat menarik sekali memang didiskusikan hari-hari ini ya, karena terlihat pergerakannya semakin masif ya, semakin kelihatan lah gitu dinamika-dinamikanya. Nah, bicara mengenai amandemen ini, pertama memang yang perlu menjadi basis adalah ini bukan suatu mekanisme yang terlarang ya. Ini boleh-boleh saja dilakukan. Tapi sebuah perubahan konstitusi bukan perubahan yang sifatnya hanya diputuskan oleh sekelompok masyarakat gitu, sekelompok orang gitu. Apalagi mereka yang hanya pemegang kuasa begitu. Tetapi mengubah konstitusi adalah mengubah dasar hukum tertinggi, mengubah hal-hal yang sifatnya mendasar, bahkan mengubah hal-hal yang sifatnya selama ini melindungi hak-hak warga negara tertinggi, kira-kira seperti itu. Memang secara substansi ada pernyataan dari Ketua MPR misalkan bahwa substansinya tidak akan terlalu jauh, tidak melebar, katanya begitu. Hanya kisaran haluan negara saja, dengan argumentasi bahwa haluan Indonesia ini berubah-berubah, kira-kira begitu. Tapi pernyataan itu tidak pernah bisa dipegang dalam artian ini ketika dilirkan amandemen konstitusi, peluangnya bisa sangat besar untuk mengubah hal-hal yang lain, terutama hal-hal yang sifatnya mendasar dan selama ini udah mulai diperbincangkan. Misalkan saya ambil contoh masa jabatan presiden misalkan. Lalu kemudian bagaimana perlindungan-perlindungan atau kewenangan-kewenangan di lembaga-lembaga negara misalkan.
ketika pintu amandemen dibuka, saya pikir bukan tidak mungkin arahnya juga ke arah sana. Ya. Nah, itu terkait dengan substansi yang kita sendiri masyarakat itu nggak tahu nih substansi yang mana sih yang akan diubah, kira-kira gitu ya. Nah, lalu kemudian itu baru diungkapkan oleh kelompok elit politik maupun pimpinan lembaga negara begitu. Belum sampai kemudian diskusi mengakar di masyarakatnya sudah sejauh mana gitu. Karena wacana ini seakan-akan elitis begitu ya, tidak sampai menyentuh kebutuhan mendasar dari masyarakat. Nah, itu dari segi substansi. Dari segi proses di tengah pandemi, nah ini yang menjadi kekhawatiran kedua. Kenapa ini penting untuk disampaikan? Karena misalkan saya ambil contoh, PSHK selama ini memantau terkait legislasi. Legislasi itu kan pembentukan undang-undang ya. Nah, di level pembentukan undang-undang yang levelnya masih di bawah konstitusi begitu ya. Itu saja partisipasi masyarakat kerap terabaikan. Gitu. Jadi postur legislasi Indonesia hari ini itu belum kompatibel dengan situasi pandemi. Misalnya saya ambil contoh Undang-Undang Cipta Kerja, Pak Syam. Jadi ketika pembentuk kewenangan itu sangat ingin membentuk sebuah undang-undang, tapi dibatasi waktu, ketika itulah partisipasi masyarakat diabaikan. Jadi yang korban paling utama pertama ketika legislasi kita tidak kompatibel dengan situasi pandemi adalah partisipasi masyarakat. Gitu. Jadi padahal yang menjadi fondasi pada substansi muatan undang-undangnya kan di situ. Betul, akhirnya perbincangannya, perdebatannya adalah sebatas kepentingan elit saja, kepentingan yang punya kewenangan untuk pembentukanlah secara langsung. Nah, cerminan dari proses legislasi itu menjadi tambahan kekhawatiran bahwa DPR yang juga bagian dari MPR, gitu. Jadi kan MPR adalah gabungan lah kira-kira dari DPR dan DPD, itu belum bisa menjawab bagaimana partisipasi masyarakat di tengah pandemi ini, gitu. Jadi jaminan bahwa pembahasan konstitusi akan partisipatif, nah itu yang kemudian jadi pertanyaan besar hari ini, sehingga saya pikir perpaduan antara kekhawatiran, kecemasan substansi akan melebar dan kecemasan akan proses yang tidak partisipatif itu sudah menjawab bahwa urgensi dari amandemen ini belum dibutuhkan saat ini. Kalau saya sih sebenarnya agak ini juga ya rada-rada tidak percaya juga kalau itu tidak melebar. Justru saya bertanya kalau tidak melebar gitu loh. Apa mereka teman-teman di MPR itu memahami substansi kalau tidak melebar gitu kan? Karena kan justru ini kan urgent sebenarnya. Ini kan ruhnya gitu loh. Ketika dia menyebut membuat GBHN, itu kan mandataris kan? Betul. Akan memberi mandat kepada presiden kan gitu sebagai kepala negara. Lah iya kok MPR akan memberi mandat, bukan MPR yang memilih presiden gitu loh. Jadi pasti akan melebar kan di situ. Jadi saya agak bertanya juga kepada teman-teman MPR Bansot dan kawan-kawan gitu loh. Ini ngerti nggak sih soal GBH ini muatannya apa-apa? Takutnya saya itu sekedar membuat pasal 7 dirubah menyebut bahwa memilih presiden dan kemudian udah ada GBH, kata GBH udah selesai lah gitu ya. Nah, betul, itu yang satu gitu ya. Yang kedua, ini kan berkaitan dengan soal ya betul tadi anggota MPR adalah dari DPR dan DPD gitu ya. Kalau kita lihat, kenapa sih sebenarnya? Saya baca di sorry Mas, jadi agak saya ini gitu ya. Ini untuk compare gitu. Saya baca di rekomendasi putusan MPR di nomor 4 itu kan sebenarnya itu kan ada 7 poin tuh sebenarnya gitu ya. 7 poin yang direkomendasi, bukan hanya GBN kan di situ. Termasuk sebenarnya menata soal ketatanegaraan kita gitu kan. Reformasi termasuk kalau nilai-nilai Pancasila kan ada sosialisasi kebangsaan yang itu juga banyak korupsi di sana gitu loh. Paling tidak potensial korup gitu karena melakukan kegiatan yang membonceng berbagai kegiatan gitu ya. Yang lain kalau kita lihat yang banyak kenapa justru yang disasar soal GBHN tapi kemudian ada aspirasi penguatan DPD kan malah tidak disentuh gitu. Ya. Gimana itu teman-teman gitu ya. Tapi setelah itu sekaligus kembali ke kajian teman-teman di PSHK sampai kemudian ini kita harus tolak ini gimana apa sih substansi? Iya betul, perihal substansi berarti ya. Nah, perihal substansi ini hal yang sifatnya tidak urgent malah itu yang akan diubah, tapi ketika hal-hal yang selama ini menjadi bahkan misalkan
dampak dari putusan MK misalkan gitu ya yang perlu dikuatkan tadi seperti kewenangan DPD gitu itu malah tidak disentuh. Tapi perlu diketahui juga bahwa DPD sendiri sudah sepakat nih dengan amandemen ini. Saya istilahnya gini, curiga gitu ya. DPD itu menikmati dirinya di Ya, saya curiga ini momentum yang akan dimanfaatkan juga. Jadi ketika Ketua MPR bilang agendanya hanya haluan, saya pikir banyak yang menentang juga di internal kelembagaan ya. Nah, itu yang akan jadi pertarungan di antara mereka sendiri dan masyarakat hanya akan melihat saja dari kejauhan gitu. Ya. Padahal ini hal yang sifatnya mendasar gitu. Elemen bahkan idealnya hal-hal apa saja yang kemudian akan dibahas dalam amandemen itu seharusnya muncul ketika pemilu misalkan. Misalkan partai-partai politik mengeluarkan bahwa partai saya kalau menang itu akan amandemen gitu. Atau partai saya kalau menang itu nggak akan amandemen. Jadi pertarungan gagasan itu muncul ketika kontestasi politiknya hadir gitu. Jadi pelibatan pengambilan keputusan itu akan sangat kelihatan. Tapi itu tidak dilakukan. Isu amandemen bahkan hilang ketika pemilu. Ini senyap nanti terpilih baru diangkat lagi gitu. Jadi itu yang mengindikasikan bahwa ya partai politik yang selama ini punya kuasa gitu ya, punya peran penting dalam memutuskan dan menjadi keterwakilan dari konstituennya, tidak menggunakan peran itu untuk menjadikan isu amandemen ini krusial. Jadi semakin kuat dugaan bahwa ini memang hanya kepentingan beberapa pihak saja gitu ya. Dan masyarakat lagi-lagi akan hanya melihat dari kejauhan, kira-kira begitu. Nah, tadi terkait juga substansi, kalau kita lihat haluan negara misalkan, ketika Ketua MPR punya kekhawatiran haluan negara kita berubah-ubah, sebenarnya justru itu mencerminkan bahwa lembaga parlemen kita, DPR terutama, itu belum maksimal melakukan fungsi pengawasannya. Gitu. Tadi Pak Syam juga menyinggung itu. Ketika GBHN dihapuskan dalam amandemen konstitusi di masa reformasi, kan diubah, bukan kemudian hilang secara keseluruhan, tapi itu dijadikan rencana pembangunan jangka panjang gitu ya. Dan RPJP itu jadi undang-undang hari ini. Ya. Dan harusnya itu jadi objek pengawasan dari DPR. Gitu. Jadi ini membuka kedok sendiri kelemahannya. Betul. Dan tadi juga saya sepakat Pak Sam menyatakan bahwa ketika haluan negara ini diaktifkan, sebenarnya bukan tunggal itu. Itu menjadikan MPR kembali punya kewenangan yang selama ini hilang. Gitu. Dan itu dia bisa mengendalikan presiden. Kita tahu bahwa dinamika jatuhnya Soekarno misalkan, jatuhnya Gus Dur misalkan, itu tidak terlepas dari keputusan MPR yang menyatakan bahwa kedua presiden itu melanggar GBHN gitu. Jadi ketika instrumen GBHN ini atau haluan, karena istilahnya jadi baru nih Pak Syam, katanya PPHN katanya. Kan Indonesia gitu ya, itu kan paling punya kekuatan insting mendapat istilah baru lah gitu. Iya gitu. Jadi kekhawatirannya adalah ketika tools-nya diangkat, lalu kemudian kewenangan yang selama ini ya memang tidak kompatibel dengan sistem presidensil yang kita anut gitu ya. Nah, itu yang akan muncul kembali. Akhirnya MPR ini menjadi lembaga yang superpower lagi, dan itu sebenarnya kan yang dihindari selama ini karena menginginkan adanya checks and balances dibandingkan adanya lembaga tertinggi, kira-kira begitu. Ya, saya agak ini ya, nggak paham apa motif di balik ini gitu ya. Karena misalnya kalau kita lihat, sepertinya yakin sekali, kalau kita lihat dari sisi politiknya, sepertinya yakin sekali bahwa ini akan menjadi pemenang mayoritas. Jadi takutnya kan begini, kalau kembali ke sejarah masa lalu di MPR itu, ini kan bisa menjadi ada single majority gitu kan. Ada partai politik, partai tunggal, dan itu berbahaya sebenarnya kan dalam demokrasi kita. Ini kan problem. Kalau itu terjadi, ada partai tunggal, lalu kemudian tadi juga mandataris, gimana tuh ya? Jadi kedaulatan yang pernah diambil oleh MPR dulu, kedaulatan rakyat itu, kemudian dikembalikan menjadi kedaulatan konstitusi, dirampas kembali, itu gimana itu? Ya. Kemasan isu yang memfokuskan kepada haluan negara, saya pikir itu tidak tunggal.
tidak hanya menghidupkan kembali sebuah tools yang dulu kita sebut GBHN, kemudian tools itu menjadi seolah-olah patokan bersama dalam melaksanakan pemerintahan gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, pertanyaan berikutnya siapa nih yang akan membentuk, siapa nih yang akan mengawasi pelaksanaannya. Tentu nanti akan ada lembaga yang ditunjuk dan pastinya MPR yang akan mengendalikan. Betul. Jadi keputusan membangkitkan kembali tools serupa dengan GBHN, ya saya pikir dampaknya efek dominonya akan banyak, dan itu yang kemudian yang menjadi salah satu kekhawatiran sistem presidensial yang selama ini atau sejauh ini dipilih gitu ya. Dengan pemilihan langsung kepada presidennya, lalu kemudian presiden bertanggung jawab kepada publik begitu, dan kemudian ada kewenangan berdasarkan hukum untuk mengimbangi kekuasaan presiden oleh legislatif tanpa meninggikan salah satu lembaga, terutama kalau memang berdasarkan dengan hukum gitu. Nah itu yang dikhawatirkan berubah dan akhirnya konstelasinya jadi hanya milik lembaga tertentu saja kekuasaannya. Itu yang kemudian dikhawatirkan. Ya, saya sebenarnya ada 3 catatan di sini ya. Satu misalnya soal momen gitu ya. Saya coba review kembali misalnya untuk kita, karena misalnya di soal momen, kok bisa mengambil pada posisi di masa pandemi gitu ya. Tadi soal waktu, soal ini, meskipun ini kan 2000 adalah keputusan di 2004-2009 gitu ya. 2009-2014, lalu kemudian bergerak normal. Kenapa baru sekarang? Mungkin ada catatan teman-teman dari PSK, progres dari kajian yang dibangun, karena saya mencoba melakukan penelusuran dari kajian dari MPR ini berkaitan dengan rencana amandemen, termasuk ada kan jurnal diterbitkan tuh. Saya coba telusuri di jurnal itu juga masih abu-abu. Tidak ada satupun penulis yang tegas untuk menyatakan bahwa memang ini mendesak. Bahkan ada satu tulisan, saya lupa namanya gitu ya, yang menyebut bahwa ini resisten sekali. Satu, alasannya karena bagaimanapun juga orang yang ada trauma istilah Orde Baru kan di situ. Yang kedua memang soal tidak bisa disebut bahwa ini tunggal gitu loh. Betul. Dan usulannya justru kenapa tidak diperbaiki saja soal Undang-Undang 25 tahun 2004 soal sistem perencanaan kita gitu kan, yang kembali kawal DPR. Itu satu catatan. Yang kedua berkaitan dengan teman-teman di PSK lagi-lagi adalah untuk tolong saya diklarifikasi gitu ya, berkaitan dengan soal muatan yang kemudian harus dipaksakan sekarang nih. Kalau kita lihat, kan 3 periode sepertinya agak susah, ya kan? Udah terlanjur dia sendiri bantah. Nah, yang bisa peluang itu mengembalikan ke yang saya takutkan. Oke lah, misalnya, saya ada satu pertanyaan juga, argumentasi yang dibangun DPR. Kenapa kemudian kerangka pembangunan kita itu tidak susah, sustainability-nya itu agak putus-putus gitu ya? Bukan karena RPJP-nya mereka bahas gitu loh. Tapi yang dikembangkan itu adalah masa jabatannya yang 5 tahun. Katanya 10 tahun itu tidak cukup lah untuk menjawab pembangunan itu. Khawatirnya dimasukin di situ loh kita. Iya, betul. Iya. Ketika bicara terkait dengan substansi tadi ya, kembali lagi bahwa fase untuk mengubah atau mengamandemen sebuah konstitusi memang tidak semudah dan tidak secepat itu begitu ya. Kalau dari ilmu perundang-undangan misalkan, kenapa ketentuan di konstitusi itu abstrak? Karena memang didesain untuk tidak mudah untuk diubah, kira-kira gitu. Tidak mudah untuk diubahnya dalam konteks dia harus melalui proses yang memang tidak mudah, kira-kira gitu. Nah, kenapa juga kemudian dari mulai pengusulan, lalu kemudian yang menjalankannya adalah lembaga perwakilan, kita harus tegaskan itu bahwa MPR dalam konteks ini adalah lembaga perwakilan rakyat, bukan lembaga hanya yang berisikan hanya partai politik saja, kira-kira begitu. Tapi harus mencerminkan sebuah konsensus bahwa memang urgensi dari pembentukan konstitusi menjadi urgent saat itu. Yang menjadi unik atau menjadi hilang dari proses ini adalah ketika hal-hal yang ingin dibahas justru disembunyikan gitu, justru tidak dikeluarkan, tidak didiskusikan secara terbuka gitu. Dalam tanda kutip harusnya persidangannya itu diawali dengan diskusi-diskusi di publik gitu, diskusi-diskusi yang sifatnya memang pembicaraan secara ringan gitu ya. Misalkan
terkait 3 periode aja ininya dengan mudah publik juga bisa menangkap 3 periode itu berarti memperpanjang masa jabatan ya. Kalau gitu berarti yang diuntungkan siapa, itu bisa membaca ke arah sana kira-kira. Ya. Nah itu bisa dengan mudah dikunyah gitu ya, didiskusikan begitu. Tapi kalau terkait haluan negara, saya tidak melihat isu ini sangat membumi, mengakar gitu ya, terus kemudian didiskusikan secara ringan, sehingga sifatnya elitis saja gitu. Apalagi kalau itu sekarang dijadikan alasan salah satu-satunya substansi yang akan mendasari amandemen dilakukan. Saya tuh membayangkan gini, Mas Wisnu, saya potong. Saya tuh membayangkan gini, ini kan kita bicara GBHN ini gitu kan, yang katanya diganti PPHN gitu ya. Maksudnya gini, PPHN. Ini kan kalau disebut itu bahwa ada problem dalam soal siklus pembangunan kita yang bermasalah, kajiannya di mana gitu loh, maksud saya gini. Karena justifikasi kita selama ini kan pemerintah selalu berhasil mengklaim berhasil di sini, berhasil di sini. Gitu kan? Ini kan tidak nyambung nih. Mereka menyatakan berhasil menurunkan kemiskinan, berhasil meningkatkan kesejahteraan di sini, berhasil sekian gitu loh. Tiba-tiba kok dianggap tidak sinkron gitu kan? Ini bahwa itu problem. Tapi kajian secara akademik yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu untuk sebagai basis bukti kan? Ini kan saya penasaran di situ gitu ya. Teman-teman dugaan yang sama ya, karena ketika bicara mengenai rencana pembangunan misalkan, terutama yang jangka panjang ataupun jangka menengah, ini yang seharusnya kita lihat adalah kedua alat itu berbasis atau berbentuk undang-undang. Dalam artian ketika berbentuk undang-undang, pembentukan undang-undang sekalipun persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, tidak tunggal hanya Presiden yang membentuk, kira-kira gitu. Dan lembaga yang berwenang untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang itu DPR juga gitu. Ketika memang dikatakan bahwa tidak ada haluan, harusnya yang dikuatkan ya undang-undang yang sudah ada. Gitu. Ketika kalaupun misalkan kita lekatkan tools itu ke konstitusi, tentu keberhasilannya akan sangat bergantung kepada pelaksanaannya. Gitu. Jadi tidak kemudian menjadi satu-satunya alasan, satu-satunya argumentasi untuk penguatan hal tersebut. Gitu. Bahwa kemudian perencanaan pembangunan masih ada, bahwa kemudian yang dipegang itu adalah janji kampanye Presiden misalkan begitu. Nah itu yang kemudian harusnya dijadikan tools untuk dijadikan patokan bersama lah kira-kira gitu. Tidak kemudian membangkitkan sesuatu yang sejak awal memang bukan tanpa maksud untuk tidak lagi menghidupkan GBHN dan tidak lagi menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara begitu. Semuanya konsepnya mengarah kepada penguatan presidensial misalkan seperti itu. Itu dia. Jadi saya khawatir saja gitu ya. Kita sudah melakukan reformasi, mengembalikan kedaulatan itu secara konstitusi gitu ya. Tiba-tiba saya teringat ketika orang menyebut banyak politik uang pada pemilu, itu kembali lagi ingin dikembalikan menjadi pilkada representasi di DPR gitu kan. Kita kembali selalu sepertinya tidak ada solusi gitu loh. Jadi karena di sini kembali ke hal yang pernah kita yakini, saya kan kajian dulu merubah undang-undang itu bukan ujuk-ujuk gitu kan gitu. Jadi betul. Nah, terlepas itu Mas Wajid, ini kan bergulir terus nih gitu ya, dan seperti kita diskusikan tadi ternyata tidak ada kajian, tidak ada ini, dan saya tadi tertarik statement dari teman-teman hasil studi PSAK, ini tidak akan mungkin tunggal. Dan memang tidak akan mungkin tunggal gitu kan. Ya orang kalau membuat GBHN pasti relasinya ke Pilpres. Ya. Masa saya memberi mandat ke sini padahal bukan aku yang milih gitu. Betul. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah sesi terakhir ini, apa yang bagus kita lakukan? Apa yang penting dan gimana desain strategi kita untuk melakukan advokasi ke pemerintah sekarang, ke DPR gitu. Kalau sebagai masyarakat sipil jelas harus mulai banyak digaungkan alasan-alasan penolakan begitu ya. Karena kita juga punya tanggung jawab kepada publik secara luas untuk menjadikan isu ini lebih bisa dipahami, lebih ringan, kira-kira begitu, kalau menurut saya. Ini bukan hanya perihal tolak atau terima, tetapi ini adalah perihal membuat isu ini menjadi milik publik, diketahui gitu. Jadi penolakan maupun penerimaan, saya pikir penolakan akan jauh lebih dominan.
Itu karena basisnya pemahaman dari publik. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mulai bisa kontra argumentasi ya. Kalau saya melihat memang kayak misalkan kemarin gestur dari MPR bertemu dengan presiden, lalu kemudian presiden bertemu, setahu saya presidennya sekarang sedang mau mengumpulkan ketua-ketua partai perihal amandemen ini. Jadi gesturnya tuh gestur elitis gitu. Ini yang harus dilawan ya, dengan argumentasi-argumentasi yang memang berbasis pada publik, misalkan partisipasi publik yang tidak akan terjamin, lalu tadi substansi akan melebar gitu ya. Nah, kontra-kontra argumentasi itu yang saya pikir harus terus digaungkan gitu, sampai kemudian ini bukan perihal partisipasi publik kemudian dibuka nanti ketika disetujui amandemen dilakukan, tapi titik memulai untuk tidak jadi dilakukan itu yang sebenarnya menjadi hal yang krusial hari ini gitu. Jadi kira-kira begitu, Pak Syam. Ya, itu memang penting juga. Ini kan semua orang menjustifikasi karena pandemi, akhirnya kemudian saya takutnya dia dimanfaatkan kan untuk kemudian dipercepat gitu ya. Karena saya baca salah satu alasan yang diulas di rilis PSK itu kan soal syarat ya. Syarat untuk merubah proses untuk terjadi amandemen. Jadi itu 2/3 dari anggota, ya, betul. Dari 2/3 itu 50% plus 1 setuju, udah selesai gitu ya? Ya, Betul. Ya. Jadi ya secara prosedur memang kalau ngelihat konstelasi sekarang memang bukan hal yang sulit ketika digerakkan langsung oleh pimpinan-pimpinannya lah, kira-kira gitu. Saya tapi tergelitik dengan saya harus intervensi presiden mau ada agenda mengumpul ketua-ketua partai itu gimana? Ya, saya kalau nggak salah beberapa menit lalu ya, saya melihat media sosial gitu ada rencana presiden mengumpulkan ketua-ketua partai politik gitu. Nah ini saya nggak tahu arahnya akan kemana karena mungkin pertemuannya belum terlaksana begitu. Tetapi itu akan sangat menentukan. Dan saya ingin menekankan sekali lagi ya bahwa MPR, DPR, DPD itu adalah lembaga perwakilan, bukan hanya lembaga parlemen. Dalam artian lembaga parlemen itu pemilik kewenangan ya, tapi dia lembaga perwakilan rakyat gitu. Saya sangat berharap partai-partai politik ini bisa merefleksikan kondisi publik di grassroots-nya lah, kira-kira begitu ya. Bagaimana kemudian pertanyaan sederhana misalkan melihat dari konstituen mereka, gimana jaminan publik ini bisa terlibat secara penuh gitu di tengah pandemi yang memang situasinya serba sulit, apalagi ada pembatasan mobilitas. Ironis sebenarnya, saya nggak tahu, saya belum riset ya, apakah di tengah negara-negara menghadapi pandemi ada juga yang punya agenda perubahan konstitusi ya, karena pandemi identik dengan pembatasan mobilitas gitu, pembatasan ruang gerak gitu ya. Sedangkan di sisi lain DPR menurut saya dengan bercermin pada proses legislasi itu masih belum berhasil membangun legislasi di masa pandemi ini, belum bisa dibangun partisipasi masyarakatnya. Saya ambil contoh misalkan ruang-ruang aspirasinya terbatas. Tentu partisipasi sangat bergantung pada transparansi. Kalau transparansinya tidak tercipta, partisipasi pun sulit. Misalkan ketika pembahasan undang-undang, ketika draft rancangan undang-undangnya tidak tersebar dengan baik, tidak akan ada partisipasi yang baik yang didapat. Kira-kira begitu. Apa yang akan menjadi masukan masyarakat kalau nggak pernah tahu apa yang sedang dibahas? Kira-kira begitu. Nah, pertanyaannya adalah dari segi proses, bagaimana jaminan itu akan muncul di tengah kemarin PSK baru melakukan refleksi ya, evaluasi legislasi di masa pandemi. Ternyata ruang partisipasinya semakin sempit hari ini. Gitu. Ruang-ruang misalkan melalui online, melalui website, media sosial, atau bahkan kita sering dapat cerita di banyak negara maju terutama itu wakil rakyat dengan konstituennya email-emailan gitu ya. Dan ini saya pikir tidak terjadi saat ini di Indonesia, sehingga ruang partisipasi publik itu semakin tidak terbuka dengan lebar. Dan ini ancaman sebenarnya partisipasi masyarakat di tengah agenda amandemen konstitusi ini. Sorry, terakhir sekali, tolong diklarifikasi. Ini ada data yang pernah studi di Kopel berkaitan dengan soal hasil reses teman-teman di DPR gitu ya. Kita bicara di DPR nih.
Kan DPR bagi ke MPR. Saya belum dapat mekanisme aspirasi bagaimana penjaringan aspirasi di MPR sampai kemudian muncul agenda GBHN ini. Kalau kita lihat di masa reses mereka, hampir tidak ada yang kemudian menyuarakan bahwa penting untuk ada menghidupkan GBHN. Ya. Itu penting, gitu ya. Itu penting data, gitu ya. Dari padahal reses mereka terlepas bahwa itu dilaksanakan seperti apa, gitu ya. Kan resesnya anggota DPR itu kan sampai dalam setahun bisa sampai 4 kali, 5 kali, bahkan ada kunspek, ada jadi banyak istilah, ada reses, ada kundapil, ada kunspek gitu. Nah, tapi data itu kita tidak dapat, itu udah anggarannya sampai miliaran, gitu ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga saya dalam relasinya tadi berkaitan dengan pandemi ini terakhir, gitu ya. Mohon maaf nih. Ternyata data hasil yang baru dirilis kemarin teman-teman di Kopen itu kan tingkat kehadiran di DPR ternyata ada mencapai sampai 109 dari total 5 paripurna itu, ternyata ada yang sampai 22% tidak hadir, gitu ya. Itu yang menarik. Dan tapi kita tidak ini karena relasinya lagi-lagi soal alasan pandemi, gitu ya. Meskipun mereka sudah fasilitasi laptop, notebook apa semua, gitu ya. Relasinya alasan pandemi, dan karena pandemi juga alasannya adalah undang-undang pemilu kan tidak jadi direvisi tuh. Ya. Undang-undang pilkada tidak jadi direvisi. Nah, kalau pandemi masih ada kok mau amandemen. Ya. Ya, di satu sisi pandemi menjadi alasan legislasi hari ini itu di bawah 5 undang-undang yang di luar itu ya, di luar pengesahan perjanjian internasional. Alasan pandemi juga digunakan menjadi basis kenapa partisipasi publik semakin menurun begitu. Tapi alasan pandemi seakan-akan hilang ketika membahas amandemen konstitusi yang sebenarnya bebannya jauh lebih besar dibayangkan. Ruang keterlibatannya harus melibatkan tidak ada elemen masyarakat yang tidak terkena dampak dari amandemen konstitusi. Saya mencerminkan lagi-lagi harus melihat proses misalkan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Undang-Undang Cipta Kerja dengan skema omnibusnya itu dia menggabungkan hampir berdampak terhadap 70-an undang-undang. Yang berarti sektornya itu juga banyak yang terdampak gitu. Tapi ya keterlibatan masyarakatnya pun, kelompok masyarakat yang diundang itu hanya 20-an kelompok masyarakat. Alasannya apa? Alasannya pandemi. Begitu. Nah, ini Undang-Undang Cipta Kerja yang notabene dari segi judulnya itu hanya sektor tertentu saja, tidak menyeluruh. Tapi ketika kita bicara konstitusi, harusnya kita bicara sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak bisa nanti, kita harus keburu selesai nih karena batas waktunya sudah mau selesai, amandemen ini harus segera diketok. Sudah, itu akan menjadi skenario terakhir di mana sebuah keputusan dipaksakan. Dan saya tidak cukup yakin pembahasan ini akan sebegitu meluas, sebegitu mudah dipahami oleh publik sehingga mereka bisa terlibat dengan segera, kira-kira gitu, Pak. Luar biasa. Terima kasih nih. Saya selalu berharap sebenarnya itu ada insting dari atas untuk MPR, gitu ya. Udah oke, kita amandemen Undang-Undang 45 tapi pasalnya adalah penguatan DPD. Oke, kita amandemen, tapi itu adalah justru memproteksi bahwa KPK yang sekarang ini dimatikan itu supaya tidak ada yang bisa mengganggu masuk di konstitusi kita langsung di Undang-Undang Dasar. Ya, seresponsif itu ya kita akhirnya tidak mendapatkan perwakilan yang seresponsif itu. Makasih Bapak, jadi sering luar biasa ini. Mas Am, terima kasih banyak sudah diundang. Ya, saya makasih luar biasa. Sobat sekalian, terima kasih. Kita ngobrol santai, tapi ini sepertinya agak urgent ya. Saya tadi tertantang menyatakan bahwa ini penting dibangun menjadi opini publik, gitu ya, menjadi suara masyarakat, tidak menjadi agenda elitis. Dan inilah bagian dari metode kita, cara kita, tanggung jawab kita semua untuk bagaimana menyebarkan informasi kepada publik bahwa konstitusi loh, ini undang-undang dasar akan berbicara GBHN pembangunan mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari orang yang hidup dalam kandungan sampai masih dalam kandungan orang tua sampai kemudian yang ingin mati kembali, gitu ya. Ini ajak hidup kita loh. Jadi semua harus berpartisipasi. Sekali lagi terima kasih. Sukses teman-teman PSK. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.